Hai Indonesia, pada video kali ini kami akan membahas tentang pariwisata yang terdapat di Indonesia di mata dunia luar. Tolong simak sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Like bagi yang suka video ini, dan jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kekayaan alam di negara kita. Bukan hanya kekayaan alam itu saja, negara kita juga kaya akan budaya, pariwisata, dan masih banyak lagi kekayaan yang lainnya. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang pariwisata Indonesia di mata dunia luar. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan untuk rekreasi, di mana lokasi rekreasi difasilitasi dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan turis adalah orang dari luar daerah yang sedang melakukan kegiatan berwisata, di mana kegiatan turis tersebut diurus dan difasilitasi oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Tujuan dari berwisata adalah untuk merefleksikan diri dari kehidupan yang monoton, di mana sudah terasa bosan untuk menjalani hari-hari dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin sekali-sekali melarikan diri dan melupakan kehidupan yang begitu keras meski hanya sebentar. Ada banyak sekali tempat wisata di Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun pemerintah menetapkan nominal untuk tempat pariwisata, itu belum sepenuhnya benar. Kenapa? Karena itu hanya tempat-tempat pariwisata yang tercatat di buku pemerintahan untuk menghitung berapa pemasukan pajak dari setiap daerah untuk sektor pariwisata. Ada banyak sekali tempat-tempat yang indah di Indonesia yang bisa kita jadikan tempat untuk merefleksikan diri. Kami yakin dari beberapa orang yang menonton video ini, di dekat rumah kalian pasti ada tempat yang lumayan indah. Mungkin ada dari kalian yang di belakang rumahnya ada pantai, mungkin danau atau tebing yang curam yang cocok buat panjat tebing, atau spot pemancingan mungkin juga kebun, dan masih banyak lagi keindahan yang belum terhitung dan tersentuh oleh pemerintah. Saran dari kami, mari kita jaga lingkungan kita bersama agar keindahan yang dititipkan tetap terjaga, sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Mari kita tingkatkan kesadaran kita akan dititipkannya dunia kepada kita, mulai dari lingkungan di sekitar kita, mau itu tentang kesadaran kebersihan maupun kesadaran ketertiban. Di mata dunia luar, sebagai negara maritim yang artinya negara yang memiliki banyak kepulauan dan lautan yang luas, Indonesia otomatis juga memiliki banyak pantai sebagai salah satu kekayaan pariwisata kita. Banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berlibur. Dari pemikiran kami, banyak turis yang berwisata ke pantai untuk menikmati keindahan alam dan menikmati matahari tenggelam, atau berselancar dengan ombak yang bagus, menikmati hidangan seafood, sampai menikmati pertunjukan budaya dan yang lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Tempat yang kami maksud tadi merujuk ke salah satu tempat di Indonesia, yaitu Bali. Ada banyak sekali turis asing yang datang ke Bali. Saking terkenalnya Bali, sampai-sampai mereka tidak tahu bahwa Bali adalah bagian dari salah satu daerah dari negara Indonesia. Bahkan mereka menyebut negara Bali, bukan negara Indonesia. Selain tempat pariwisata yang sempurna untuk liburan, ada beberapa faktor lain yang mendukung Bali sebagai tempat yang pas untuk dikunjungi. Salah satunya adalah keharmonisan dalam bersosialisasi oleh masyarakat Bali. Keramah tamahan akan bersosial dan toleransi yang kuat akan bermasyarakat membuat turis asing merasa nyaman dan tenang untuk berwisata di tempat tersebut. Selain masyarakatnya yang mempunyai kesadaran bersosial yang tinggi, masyarakat Bali juga mempunyai kesadaran akan kebersihan yang tinggi. Meskipun banyak penduduk dan turis yang menetap di sana, kebersihannya masih terjaga. Keindahan tempat-tempat yang masih terasa asri yang membuat turis-turis asing yakin bahwa keindahan alamnya akan bertahan lama. Masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang membuat turis asing bolak-balik mengunjungi Indonesia untuk bisa menikmati keindahan di Bali. Bahkan sampai ada kasus di mana turis asing ditahan oleh petugas setempat karena dia baru sadar bahwa visanya telah habis. Bahkan ada juga turis asing yang kehabisan uang yang membuatnya menjadi tunawisma di Bali. Dari kasus tersebut kita tahu
bahwa saking nyamannya turis asing berada di Bali, mereka sampai lupa dengan keadaan mereka sendiri. Kami ingatkan lagi, kesadaran adalah sebuah pondasi dasar untuk mendatangkan hal-hal baik. Contohnya masyarakat Bali yang kita bahas tadi. Dengan kesadaran masyarakat Bali yang tinggi, mereka bisa mempertahankan keberlangsungan adat istiadat dan alam, sehingga mampu mengundang turis-turis asing, meningkatkan kesejahteraan, dan bisa mengundang hal-hal baik lainnya. Maka mari kita tingkatkan lagi tingkat kesadaran kita. Selain Bali, kami mempunyai saran lain sebagai tempat destinasi wisata pantai. Mempunyai tempat yang keindahannya tidak kalah dari Bali. Mempunyai lokasi pantai yang bagus, pemandangan yang masih asri, ombak yang juga lumayan tinggi. Mempunyai makanan khas yang unik, dan masih banyak lagi daya tarik lainnya. Pokoknya tidak kalah dari Bali. Sayangnya tempat ini masih jarang sekali dikunjungi wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena pengunjungnya yang masih terbilang sedikit untuk sekarang, maka kami sarankan untuk mengunjungi tempat itu dalam waktu dekat agar bisa lebih leluasa menikmati keindahan alam yang masih asri. Namanya adalah destinasi wisata Nembrala. Tempat tersebut berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Rote, di Desa Nembrala. Tempat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Australia. Kami menyarankan tempat ini karena seseorang dari tim kami pernah berkunjung ke tempat tersebut. Jadi kami yakin bisa kami sarankan kepada kalian bahwa jika kalian berkunjung ke tempat tersebut, kalian tidak akan menyesalinya. Sedikit petunjuk untuk mengunjungi pariwisata Nembrala jika kalian sudah berada di Kupang. Untuk orang yang mabuk transportasi laut, kalian bisa langsung berangkat ke Pulau Rote menggunakan pesawat dari Bandar Udara El Tari Kupang. Tapi saran dari kami lebih baik menggunakan jalur laut, karena di perjalanan banyak sekali keindahan yang didapati sejauh mata memandang. Dari kota Kupang kalian harus ke Pelabuhan Bolok terlebih dahulu untuk membeli tiket kapal lambat seharga Rp63.000 dengan waktu tempuh 4-5 jam dari Kupang ke Pulau Rote. Setelah sampai di Pelabuhan Pulau Rote, kalian bisa menaiki transportasi umum kira-kira 2-3 jam untuk menuju pariwisata Nembrala. Untuk lebih jelasnya, silahkan cari info sendiri. Yang kita bahas tadi itu baru pariwisata untuk sektor laut dan pantai. Belum lagi untuk pariwisata yang lainnya, seperti puncak gunung, pemandian air panas, acara adat, Pulau Komodo, pariwisata Taman Nasional, Borobudur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin akan kami bahas itu satu-satu nanti dari sudut pandang dunia luar. Di mata dunia luar, pariwisata di Indonesia tidak perlu lagi diragukan atas keindahan alamnya yang luar biasa. Itu yang membuat Indonesia banyak dikunjungi oleh turis-turis asing. Dan turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia dengan membawa budaya dari negara asal mereka, budaya kita terancam memudar dengan hadirnya mereka. Mari kita tingkatkan lagi kesadaran kita agar tidak hilang budaya kita oleh gerusnya kedatangan turis asing yang membuat kita akan lupa apa yang kita miliki. Kami ingin bertanya kepada kalian, mitos atau fakta, jika tempat pariwisata yang disentuh oleh pemerintah, maka keindahan alamnya cenderung berkurang? Silahkan jawab di kolom komentar. Untuk tidak terjadinya kesalahpahaman, kami akan langsung menjawabnya menurut pemikiran kami. Dari pertanyaan tersebut, kami membenarkan sebagian. Kenapa? Contoh, ada beberapa tempat wisata pantai yang dibangun tetrapod sebagai pemecah ombak untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, agar tidak terjadinya penyusutan daratan. Ada banyak sekali pariwisata yang dibangun tetrapod. Maksud kami, kenapa dibangun di tempat pariwisata, padahal banyak sekali titik-titik yang memerlukan tetrapod selain di tempat pariwisata, dan mulailah dari membangun tetrapod di titik-titik tersebut. Banyak sekali berkurangnya pengunjung pariwisata akibat dibangunnya tetrapod di bibir pantai. Itu mengakibatkan berkurangnya keindahan alam, tidak lagi asri,
dan membatasi aktivitas wisatawan di pariwisata tersebut. Dengan berkurangnya pengunjung, perekonomian daerah juga ikut menurun dan berdampak kurang bagus bagi masyarakat setempat. Dari pertanyaan mitos atau fakta tersebut, kami juga menyalahkan sebagian. Kenapa? Contoh, ada beberapa pariwisata yang setelah disentuh oleh pemerintah, maka keindahan alamnya tetap terjaga. Misal, pariwisata puncak gunung. Ada beberapa titik jalur pendakian yang dipagari dan tidak diperbolehkan melewati jalur tersebut. Itu dengan tujuan bisa mendata dan membatasi pengunjung agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Juga untuk menjaga kelestarian hutan dan satwa. Sekian dari kami, like jika suka video ini, subscribe jika berkenan. Jika ada saran, silahkan komen di bawah. Tingkatkanlah kesadaran, cerna informasi yang diperoleh, dan bertindaklah selayaknya. Terima kasih. Broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you